Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan Saputra Telembanua. Saya mahasiswa Universitas Pembangunan Pancaburi, Medan, Sumatera Utara. Saya mahasiswa tahun ajaran 2019-2020. NPM saya 1914373066. Dan prodi saya adalah D3 Teknik Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu internet, manfaat internet, dampak positif dan negatif penggunaan internet, serta bagaimana cara mengamankan internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Adapun standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, disingkat sebagai istilah TCP/IP. TCP/IP ini merupakan protokol pertukaran paket, dalam istilah asingnya Switching Communication Protocol, yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Adapun sejarah internet, pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat lewat Advanced Research Projects Agency, yang disingkat juga sebagai ARPA, merintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET. ARPANET ini adalah asal mulanya sebelum terbentuk teknologi internet. Dan pada tahun 1980-an, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. Selanjutnya, manfaat internet. Sejak pertama kali jaringan komputer diciptakan, manfaat internet adalah untuk membantu memperbaiki komunikasi jaringan antar pasukan militer. Namun, seiring berkembangnya waktu dan semakin majunya inovasi teknologi dan komunikasi, membuat internet bermanfaat untuk segala aspek kehidupan. Berikut manfaat internet. Yang pertama, sumber beragam wawasan, ilmu, dan pengetahuan. Berbeda dengan di masa lalu, hanya sebagian kecil orang yang memiliki akses cukup baik yang dapat memperoleh ilmu sekaligus wawasan luas. Karena sumber wawasan sekaligus ilmu pengetahuan cukup terbatas, tidak cukup diperoleh dari sekolah lokal saja. Namun, kini internet hadir mempermudah semua orang untuk mencari wawasan seluas-luasnya. Yang kedua, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Internet tidak hanya merambah di bidang hiburan saja atau komunikasi saja, tetapi juga dimanfaatkan di bidang pendidikan. Dan manfaat internet di berbagai lembaga pendidikan, khususnya di sekolah di era kini, yang tidak tertinggal mempermudah pengaturan sistem administrasi. Kini sistem akademik bisa diurus dari mana saja tanpa harus pergi ke sekolah. Proses mudah mengurus data dan dokumen akademik di seluruh lembaga pendidikan tersebut merupakan salah satu manfaat internet bagi pendidikan. Bahkan, kini tidak hanya pada sistem akademik, segala sistem kependidikan juga bisa diakses lewat internet, mulai dari pendaftaran sekolah, perekrutan pegawai, hingga sistem pada berbagai tingkat ujian. Yang ketiga, menghemat biaya dan waktu. Salah satu manfaat jaringan internet yang paling dikenal secara umum adalah tingkat praktisnya saat digunakan untuk berkomunikasi dan mengurus berbagai hal. Dengan menggunakan internet, Anda bisa menghemat waktu sekaligus biaya yang sangat banyak. Internet bisa mengirimkan beragam data dan dokumen elektronik dalam hitungan detik saja. Begitupun ketika kita melakukan komunikasi antar sesama pengguna jaringan internet lainnya secara luas, tidak perlu membayar biaya mahal untuk berkomunikasi, serta dapat berhubungan lewat telepon atau video yang tersambung dalam beberapa detik saja. Waktu yang kita habiskan sangat singkat tanpa mengganggu kesibukan kita di setiap hari. Yang keempat, menjaga keamanan warga negara. Selain untuk perorangan, manfaat internet juga bekerja dalam suatu komunitas yang sangat luas, yakni dalam cakupan wilayah negara. Masyarakat dapat menggunakan beragam fasilitas internet di bawah beberapa aturan yang berada di bawah naungan pemerintah.
Meski tetap berada di bawah naungan pemerintah, kita masih memiliki privasi. Yang kelima, sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Internet memiliki suatu manfaat penting atau yang biasa disebut sebagai Internet of Things. Maksud dari pernyataan tersebut adalah konsep baru yang berguna memperluas fungsi sekaligus manfaat dari jaringan internet yang terkoneksi dalam waktu yang lama. Hal ini mengacu pada segala aspek yang dapat dikembangkan unik melalui data di media virtual. Selanjutnya yang ketujuh, media hiburan semua kalangan. Salah satu manfaat internet yang paling dicari dan diminati oleh semua orang adalah berbagai kalangan adalah sebagai media hiburan. Internet menyediakan beragam kategori hiburan untuk berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Bebasnya hiburan melalui internet ini membuat para penggunanya dianjurkan untuk bijak dalam mengaksesnya. Apabila pengguna media hiburan melalui internet adalah anak-anak, maka mereka perlu pendampingan khusus dan intensif dari orang tua, karena dampaknya cukup besar dalam membentuk karakter sekaligus kepribadian si anak. Orang tua juga sangat berperan dalam memilih kategori yang cocok dan membatasi konten yang berdampak buruk bagi anak. Selanjutnya, apa saja sih dampak positif dan negatif dari penggunaan internet? Berikut penjelasannya. Dampak positif internet. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Dengan adanya internet, kita jadi lebih tahu mengenai berbagai wawasan dan pengetahuan dari berbagai bidang di seluruh dunia, terutama bagi pelajar. Internet mempermudah mereka dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pelajaran. Pelajar juga dapat melihat berbagai macam video di YouTube yang tentunya akan menunjang pendidikan mereka. Banyak video edukasi yang bertebaran di YouTube. Kita pun juga dapat mendownload video-video tersebut. Yang kedua, menjadi media komunikasi. Internet merupakan alat komunikasi yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dengan pengguna internet yang lain pada aplikasi internet. Contohnya adalah aplikasi chatting seperti Twitter, Line, Facebook, Yahoo, dan lainnya. Hal ini tentu memudahkan untuk melakukan komunikasi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Yang ketiga, mudah mencari lowongan pekerjaan. Selain mudahnya mencari informasi, kita juga dapat mencari lowongan pekerjaan di internet. Internet telah menjadi wadah tersendiri bagi kita untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah melalui situs-situs yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan. Para perekrut calon karyawan baru biasanya juga melakukan riset terlebih dahulu mengenai diri kita di internet. Oleh karena itu, usahakan selalu tampilkan citra yang baik di internet. Yang keempat, mudah melakukan transaksi dan berbisnis. Internet juga dapat menghasilkan keuntungan atau uang bagi kita dengan berdagang secara online. Contohnya dengan membuka toko online sendiri. Selain itu, internet juga memudahkan kita dalam melakukan transaksi pembelanjaan dan membuat kita tidak perlu repot-repot untuk berbelanja langsung di toko fisik. Tadi itu dampak positif dari penggunaan internet. Selanjutnya dampak negatif dari penggunaan internet. Yang pertama, pornografi. Tidaklah salah jika internet dikaitkan dengan hal-hal berbau pornografi, baik berupa gambar, video maupun tulisan. Media internet memberikan peluang bagi seseorang untuk melihat, mengunduh, serta memperdagangkan pornografi. Chatrooms yang berisi fantasi serta role playing untuk orang dewasa pun semakin marak. Hal ini tentu sangat membahayakan bagi semua kalangan. Yang kedua, tersebarnya informasi palsu. Informasi palsu atau yang lebih dikenal dengan istilah hoax disebut oleh orang-orang tertentu dengan tujuan menakut-nakuti orang lain, menjelek-jelekkan suatu pihak, dan lain sebagainya. Sebetulnya cukup mudah untuk mendeteksi informasi palsu yang masuk dalam broadcast pesan. Namun, orang lebih suka untuk langsung mempercayai dan membagikan walaupun info tersebut belum dipastikan kebenarannya.
Yang ketiga, menampilkan kekejaman. Maksudnya di sini yaitu kekompleksan informasi di internet membuat beberapa situs menampilkan segala bentuk kekejaman dan kesadisan untuk menjual situs yang bersangkutan. Hal-hal tersebut sangat tabu, memang menjadi salah satu cara yang bisa menaikkan pamor situs tersebut. Yang keempat, penipuan. Tidak hanya dalam media internet, penipuan adalah dampak negatif yang mengintai dalam segala hal. Internet menjadi salah satu sasaran para penipu untuk melancarkan aksinya. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah mengabaikan informasi tertentu yang dianggap memiliki unsur penipuan. Itulah tadi beberapa dampak yang bisa kita temui saat menggunakan internet. Sebaiknya tetap gunakan internet dengan hati-hati untuk memperoleh dampak positifnya dan dapat terhindar dari dampak negatif yang ada. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menjaga keamanan internet dan tips privasi. Yang pertama, jangan sembarangan login. Jangan sembarangan login email maupun media sosial di sembarang komputer atau perangkat yang tidak kita kenal. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam komputer tersebut. Perhatikan juga halaman login tersebut, apakah benar asli dan meyakinkan, bukan halaman login palsu yang dibuat untuk menjebak. Yang kedua, private browsing atau incognito mode. Jika harus login di perangkat yang bukan milik kita bisa manfaatkan mode private atau incognito mode di browser yang kita pakai. Hampir semua browser telah mendukung mode-mode private atau incognito. Dengan mode ini, browser dan komputer tidak akan menyimpan apa saja yang kita lakukan selama browsing. Yang ketiga, buat password yang kuat. Pertahanan pertama dari email dan media sosial kita adalah password. Buatlah password yang susah untuk ditebak dan jangan pakai password yang pasaran. Kita bisa membuat password dengan menggunakan kombinasi angka, huruf kapital, dan simbol. Namun usahakan untuk tetap mudah diingat. Yang keempat, tidak sembarangan beri izin. Ketika mengakses internet, beberapa situs akan meminta izin untuk melakukan sesuatu. Dari minta akses cookie, push notifikasi, hingga permintaan izin lainnya. Permintaan izin seperti ini biasanya disertai dengan term atau condition, alias kesepakatan sebelumnya. Kita bisa membacanya dulu dan mempelajarinya sebelum menyetujui. Yang kelima, amankan IP. Nomor IP ibaratkan alamat rumah yang sebaiknya tidak disebar ke sembarang orang. Pengamanan IP ini bukan hanya untuk perlindungan tapi menjaga privasi. Selanjutnya yang keenam, email cadangan. Banyak yang menganggap remeh email, padahal ini penting dan harus dijaga, termasuk akan media sosial pastinya terhubungan dengan email. Tidak ada salahnya membuat satu email lagi sebagai cadangan atau backup. Juga jadi recovery email jika email utama diambil oleh peretas. Yang ketujuh, aktivasi autentifikasi 2 faktor. Beberapa media sosial dan layanan online sekarang sudah menerapkan autentifikasi 2 faktor. Apa itu autentifikasi 2 faktor? Selain kita login dengan username atau password, kita juga diminta untuk memasukkan kode keamanan yang dikirimkan ke kita. Biasanya itu lewat email ataupun SMS. Yang ke-8, jangan lupa logout. Setelah login dan selesai, jangan lupa untuk logout, terutama ketika kita login email atau media sosial di perangkat yang bukan milik kita. Ketika kita lupa untuk logout, bisa jadi email atau akun media sosial milik kita masih terbuka di tempat tersebut. Bisa jadi dimanfaatkan orang lain. Selanjutnya yang ke-9, pastikan menggunakan protokol HTTPS. Jika browsing
usahakan untuk memilih akses ke situs-situs yang aman. Salah satu indikasinya adalah pemakaian protokol HTTPS di depan alamat situsnya. Bukan berarti semua situs dengan HTTPS aman, namun setidaknya ada sertifikasi yang menjamin akses kita ke situs tersebut aman. Selanjutnya yang ke-10, jangan umbar data pribadi. Jangan mudah untuk mengumbar data pribadi kita, dari alamat, tempat tanggal lahir, nama-nama, keluarga, nomor telepon, apalagi nomor rekening. Bahkan email pun termasuk jangan diumbar ke publik. Pisahkan email mana yang disebar ke publik dengan email utama untuk urusan pribadi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai apa itu internet, manfaat internet, dampak positif dan negatif dari penggunaan internet, serta cara mengamankan internet. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.